Tapi tiap hari kita berteriak iman, iman, iman. Orang luar biasa, subhanallah, subhanallah. Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang ingin membangun peradaban. Jadi memang keberaniannya juga cukup ketika jadi mahasiswa. Gimana enggak? Jadi untuk seorang mahasiswa yang dia belum punya penghasilan tetap, yang kadang kita aja makan itu susah, tapi dia sudah punya puluhan anak yatim yang dia hidupi. Kita sambut, ini dia Bapak Haji Deddy Mulyadi SHMM selaku Gubernur Jawa Barat. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan jamaah terkejut mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Ya, banyak sekali yang suka dengan pidato Kang Deddy Mulyadi. Baik itu dari para ustadz, ya para menteri, dan mohon maaf nih, ya di luar umat Islam pun suka dengan pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Ya, Kang Deddy ya gimana nggak suka? Kang Deddy mengajarkan lindungi alam, jaga pohon, jaga air, ya gila teman-teman ya. Coba kita simak dulu pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji ini. dan masuk agama mengajarkan apa? Tentang spiritualitas, pada pemahaman-pemahaman tentang ketuhanan yang langit, membangun hubungan dengan manusia, membangun hubungan dengan alam. Tapi di perjalanannya hanya dua hal yang selalu dibicarakan, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan, yang alamnya nggak pernah dibahas. Padahal apa? Padahal dalam pandangan saya justru Tuhan menitipkan kasih itu lewat apa? Lewat semesta. Kita tiap hari nginjak tanah, kita tiap hari minum air, kita tiap hari menghisap udara, kita tiap hari menerima sinar matahari. Tiap hari itu yang menentukan hidup dan kehidupan kita. Tetapi jujur, setiap hari kita menghinakan tanah, setiap hari kita menghinakan air, setiap hari menghinakan udara, dan setiap hari kita menghinakan matahari. Apa yang terjadi? Penyakit yang tidak pernah berhenti dalam setiap waktu. Pemahaman spiritualitas kita itu menjadi dangkal. Dangkalnya apa? Kaum spiritualis seringkali terus mengalami kegelisahan dalam hidupnya. Gelisah pergi ke gereja, gelisah pergi ke gereja, gelisah pergi ke gereja. Itu yang terjadi. Kenapa ini terjadi? Lingkungan di mana Tuhan menitipkan kasih padanya, engkau abaikan dan engkau sia-siakan. Engkau lupa, kau berperang satu sama lain, berebut tempat ibadah, ingin mendirikan tempat ibadah, tapi engkau lupa bahwa alam semesta engkau campakkan, engkau hancurkan secara kolektif tanpa pernah kau bicara tentang dosa. Apa yang terjadi? Kehancuran. Apa yang terjadi? Derita. Apa yang terjadi? Kecemasan. Apa yang terjadi? Kegelisahan. Kenapa kita semuanya gelisah? Karena kita terpisah dari induk kita. Maka orang Sunda menyebut tanah itu sebagai Sunan Ambu. Ibu yang mesti dijaga dan dihormati. Untuk itu, mari pada saat Natal saat ini, saya mengajak pada semuanya, hentikan berbagai aktivitas yang engkau telah meluluh lantahkan bumi, tempat suci yang dimana engkau dilahirkan, dibesarkan, dan engkau akan kembali padanya. Kita kembali nanti bukan ke gereja, kita kembali bukan ke candi, kita kembali ke bumi. Disitulah tempat kita, tempat abadi. Kita yang ingin kita ciptakan apa? Yang ingin kita ciptakan adalah saat kita kembali ke bumi,
bumi menerima kita dengan penuh sukacita. Kenapa menerima penuh sukacita? Karena yang datang adalah orang yang mencintai buminya selama ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama Spirit Yesus yang mengajarkan tentang pengabdian, pengorbanan, kesucian, ketidaktakutan, penyerahan diri secara total. Gantikan oleh kita agar saat ini janganlah kita menjadi orang yang penuh dengan rasa takut. Jadilah orang yang tidak ada rasa takut. Tidak takut miskin. Tidak takut hilang kekuasaan. Tidak takut kehilangan kekayaan. Tidak takut kehilangan kehormatan. Karena esensi dari ajaran agama adalah bersaksi. Dan ciri dari kesaksian adalah melihat dan mendengar serta merasakan. Yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah sistem nilai hidup tentang prinsip-prinsip ketidaktakutan. Dan semoga rasa tidak takut kita hari ini akan melahirkan gelombang energi yang besar. Bagi apa? Bagi alam ini untuk tidak mempercepat pendek umurnya. Karena alam ini tidak ingin cepat pendek umurnya, maka kita harus kembali apa yang disukai oleh alam agar napasnya semakin panjang. Agar penyakitnya semakin hilang. Caranya apa? Perbanyaklah menanam. Saya pernah jadi bupati. Pernah jadi anggota DPR dan sekarang jadi gubernur. Saya merasakan betul. Saya banyak membangun bangunan. Tetapi ternyata yang paling banyak manfaat yang saya lakukan ketika menjabat dulu adalah yang sampai hari ini adalah pohon yang saya tanam. Saya ingin bangunan megah. Hari ini makin kosong. Perlu listrik yang mahal dalam setiap bulan. Perlu orang yang menyapu dalam setiap waktu. Perlu yang menjaga security dalam setiap saat. Uang diperlukan. Tetapi pohon-pohon yang saya tanam, dia tak pernah minta biaya pengurusan dirinya. Tapi justru dia menaungi. Memberikan ketenangan bagi para penghuni kampung dan kota. Menyimpan air. Membuat oksigen. Memberikan harapan tentang umur dunia yang berharap panjang. Apa yang akan saya lakukan hari ini sebagai gubernur? Saya tadi ditawarin, Pak bangun ini udah deh nggak usah. Kenapa? Dari sekian bangunan yang ada di kota Bandung, tempat gedung pertunjukan segala macam begitu banyak. Kosong. Semakin tidak ada penghuninya, semakin tidak ada pengisinya. Ruang-ruang pertunjukan semakin tidak ada penontonnya. Karena sudah bergeser ruangnya ke tayangan-tayangan yang ada dalam setiap hari. Toko-toko semakin sepi, mal semakin ditinggalkan oleh orang yang datang biasa. Paling hanya rojali. Karena sudah digantikan dengan semuanya serba tinggal datang ke rumah. GoFood. Gak ada. Untuk itu apa yang ingin dilakukan? Yang ingin dilakukan adalah saya tak akan membiarkan ruang kosong di Jawa Barat. Saya akan isi dengan pohon-pohon sebagai harapan kehidupan. Kalau umat Kristiani mencintai pohon cemara, saya juga mencintainya karena bisa ditanam. Tetapi juga saya sebagai orang Jawa Barat sangat mencintai pohon Tanjung, pohon Kiara, pohon Jamuju, pohon Samolo, pohon Beringin dan seluruh pohon lainnya. Untuk apa? Kepentingan masa depan.
Karena ancaman terbesar dari rakyat Jawa Barat ke depan adalah kekurangan air, hilangnya rawa, hilangnya ruang untuk berinteraksi. Setiap pikiran orang hari ini adalah ekonomi. Setiap pikiran orang adalah uang. Setiap pikiran orang adalah uang. Itu yang membuat kita sempit dalam memahami agama secara universal. Tempat ibadah kita yang paling utama adalah seluruh bumi ini adalah tempat kita beribadah. Sekali lagi saya katakan, seluruh bumi ini adalah tempat kita beribadah. Untuk itu janganlah bersedih hati apabila belum bisa mendirikan gereja. Kenapa? Kita bisa beribadah dimanapun. Karena Tuhan sangat mencintai setiap manusia yang mengingat Tuhan dimanapun. Hadirkan gereja dalam setiap hari. Hadirkan gereja di hati kita. Agar kita beracara, ada gereja di hati kita sehingga tarifnya tidak terlalu tinggi. Agar kita menjadi dokter, ada hadirkan Yesus di hati para dokter yang Kristiani. Agar apa? Agar membuat resepnya disesuaikan dengan pasiennya. Kalau dia adalah berpenghasilan 3 juta, maka generik. Penghasilan 30 juta sesuaikan dengan kebutuhannya. Kenapa? Apapun ucapan kita tentang iman, manakala kita menulis resep, kemudian mencekik leher pasien kita, membuat dia menderita, sesungguhnya iman kita adalah iman kamuflatif, bukan iman yang sesungguhnya. Kita ingin bertuhan, bukan hanya di ruang-ruang ritual, kita ingin bertuhan dalam ruang spiritual. Sehingga tidak ada lagi kalimat goblok ketika di jalan raya karena macet. Tidak ada lagi kalimat anjing ketika keluar dari rumah kemudian melihat hamparan sampah. Dan tidak ada lagi konflik antar tokoh-tokoh agama. Baik yang satu agama maupun beda agama. Karena semuanya ingin memperjuangkan tentang kesaksiannya pada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah hadir dalam sebuah kesaksian manakala orang itu masih ada kebencian. Tuhan hanya akan hadir pada hati-hati yang terbuka tanpa rasa curiga. Karena inti dari agama menghilangkan rasa kecurigaan dan membuat pandangan semua orang itu baik. Walaupun seringkali orang-orang seperti ini kalah dalam politik, kalah dalam apapun, tetapi dalam pandangan saya jangan suka memandang orang yang kalah itu kalah. Bisa jadi dia adalah pemenang yang sebenarnya. Dan seorang pemenang adalah dia tetap tersenyum walaupun disakiti. Dia tetap tersenyum walaupun dikhianati. Dia tetap tersenyum walaupun lapar. Ingat, dia tetap tersenyum walaupun lapar. Dia tetap tersenyum walaupun terluka. Maka kalau kita tersenyum dalam bahagia itu biasa. Tetapi kita tersenyum dalam keadaan terluka itu luar biasa. Pesan saya, berbuat baik pada orang yang baik itu amal. Tetap berbuat baik pada orang yang berbuat jahat pada kita itu adalah derma. Kalau ingin menjadi gembalanya Yesus, maka berbuatlah baiklah pada orang yang jahat pada Anda semua. Karena disitulah kualitas kesaksian yang sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tidak akan terlalu panjang karena nanti dianggap khotbah. Dan bagi saya panjang juga percuma. Karena pulang saya tidak akan dibekelin, malah saya ikut nyumbang. Terima kasih. Selamat merayakan Natal. Semoga kita semua menjadi kaum derma.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampuras. Amin, teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, tadi kita sudah mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji, ya, tepatnya di acara keagamaan ya umat Kristen, teman-teman. Di sini saya katakan salut ya, teman-teman. Gila, ini aset Jawa Barat loh. Sebelum-sebelumnya gubernur, mohon maaf ya, nggak pernah diundang loh di acara seperti ini. Dan ini nggak sembarang orang, teman-teman, yang bisa masuk ke ranah tersebut ya, karena dia memposisikan sebagai pemimpin ya, kepala daerah yang ya, harus ya berbuat baik kepada warganya. Dan di sini Kang Deddy ya sudah melakukan tugas itu ya, tapi dengan ya keyakinan Kang Deddy, dengan ya keislaman Kang Deddy bisa gitu memberitahukan kepada ya umat Kristen tersebut bahwa toleransi seperti ini ya. Dan secara umum Kang Deddy menyatakan bahwa kita harus menjaga alam, kita harus rawat sungai, teman-teman ya. Dan intinya kita harus berbuat baik kepada alam, kepada makhluk hidup ya. Islam pun mengajarkan seperti itu ya. Siapa yang berbuat baik kepada manusia, kepada alam, kepada hewan, ya dia naik gitu, levelnya gitu, naik, teman-teman ya. Pasti alam juga mendoakan, hewan juga mendoakan kita ya, seperti itu ya. Kami sudah melakukannya. Tadi pun ada bupati ya, Bupati Purwakarta ya, menyebutkan bahwa ya Kang Deddy dulu juga sudah seperti itu, sudah baik kepada sesama manusia. Bahkan di saat kita punya uang pun beliau ya sampai ingin mengurusi anak yatim. Masya Allah, teman-teman ya. Ya, semoga jadi pelajaran buat kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, itu dia ya pidato kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Semoga teman-teman sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.